Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Ayo, mari masuk. Ya, Bu, terima kasih. Silakan duduk, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, nama kamu siapa, Nak? Nama saya Reski, Bu, kelas 12 IPA 2. Tadi sebelum ke sini, kamu belajar apa, Nak? Tadi saya sudah belajar bahasa Inggris, Bu. Bagaimana pelajarannya? Menyenangkan, Bu. Ibu gurunya juga menjelaskannya mudah dimengerti dan dipahami. Oh iya, Nak. Ibu juga senang mendengarkannya. Lalu kamu ke sini karena disuruh atau atas kemauan kamu sendiri? Saya kesini dengan kemauan saya sendiri, Bu. Apakah kamu sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya, Nak. Jadi saat ini Ibu ingin menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa menemukan solusi atau memecahkan masalah sehingga siswa tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dia putuskan. Nah, bagaimana, Nak? Apakah sudah mengerti? Iya, Bu. Oke. Jadi peran Ibu di sini sebagai konselor yaitu berusaha membantu kamu dalam menyelesaikan masalah kamu, dalam menemukan solusi terhadap permasalahan kamu. Dan kamu di sini berperan sebagai konseli, di mana sebaiknya kamu aktif dalam proses konseling ini, aktif mengemukakan masalah-masalah yang kamu alami. Iya, Bu. Saya mengerti dan saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain. Ya, Nak, jadi kamu tidak perlu khawatir. Jadi dalam proses konseling ada namanya kode etik. Dan di dalam kode etik itu ada salah satu asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir kalau masalah yang kamu ceritakan akan diketahui sama orang lain karena ada asas kerahasiaan di dalamnya. Syukurlah kalau begitu, Bu. Baik, Nak, jadi di sekolah ini terdapat 3 konselor. Yang pertama Ibu Ayu. Jadi Ibu Ayu itu merupakan lulusan bimbingan dan konseling yang berpengalaman selama 4 tahun di sekolah ini. Dan ada pun juga yang kedua, yaitu konselor yang kedua namanya Bu Anissa. Ibu Anissa merupakan lulusan bimbingan dan konseling. Beliau juga berpengalaman selama 3 tahun. Dan konselor yang ketiga Ibu sendiri yang berpengalaman selama 2 tahun, merupakan juga lulusan dari bimbingan konseling. Jadi kamu bisa memilih konselor mana yang kamu ingin jadikan pendamping dalam proses konseling. Saya memilih Ibu saja karena saya nyaman berkonsultasi dengan Ibu. Oke, baiklah kalau begitu, Nak. Lalu apa yang kamu harapkan dalam proses konseling ini, Nak? Saya berharap agar masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang baik. Nah, jadi seperti ini, Nak. Dalam konseling ini membutuhkan 2 kali pertemuan dengan durasi 45 menit. Bagaimana? Apakah kamu setuju, Nak? Ya, Bu, saya setuju. Baiklah, Nak, kita mulai proses konselingnya ya. Coba kamu ceritakan pada Ibu masalah apa yang kamu alami, Nak. Begini, Bu, saya merasa ragu dan bingung apakah saya bisa melanjutkan studi saya ke PTN jurusan Sastra Inggris. Kalau Ibu boleh tahu, mengapa kamu bersikap demikian? Begini, Bu, saya merasa tidak yakin pada diri saya sendiri, Bu. Kenapa kamu merasa tidak yakin, Nak? Karena saya merasa kalau saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Apakah kamu sudah belajar dengan baik? Ya, Bu, saya sudah belajar dengan baik, bahkan saya ikut bimbingan belajar khusus untuk jurusan Sastra Inggris. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu sudah belajar dengan baik dan kamu juga sudah ikut bimbingan belajar, tapi sekarang kamu merasa tidak yakin ya, Nak? Ya juga sih, Bu, tapi sebenarnya saya takut dan ragu karena saingannya pasti sangat banyak. Saya pasti tidak bisa lulus. Kamu mengatakan bahwa kamu sepertinya tidak bisa lulus dalam PTN yang kamu pilih. Mengapa hal tersebut kamu bisa katakan? Ya, Bu, karena saya takut gagal pada tes nanti. Kamu mengatakan kalau kamu ragu untuk bisa
bisa lulus menjadi mahasiswi sastra Inggris, karena saingan yang kamu hadapi nantinya akan sangat banyak. Dan kamu juga tidak percaya pada kemampuan diri kamu, ya? Iya benar Bu. Menurut Ibu, perasaan ragu dan tidak yakin pada diri sendiri itu adalah hal yang wajar ketika kita sedang dalam masalah. Tetapi jangan sampai perasaan tersebut menguasai pikiran kamu, nak. Saya sudah berusaha untuk tidak merasa ragu, tapi perasaan itu sering muncul saat ketika saya mengingat saingannya sangat banyak, Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa, nak. Iya Bu, mudah-mudahan. Jadi kamu merasa ragu karena saingan kamu yang banyak, ya, nak? Iya Bu, betul sekali. Terkadang memang kita merasa ragu dalam melakukan sesuatu, tetapi Ibu yakin semua itu bisa kita lewati, dan semuanya itu pasti ada jalan keluarnya, ataupun dalam hal ini ada solusi terhadap permasalahan tersebut. Tapi saya sedih Bu, karena hal itu. Kamu merasa sedih, ya, nak? Terus terang ya Bu, padahal saya ingin sekali melanjutkan studi saya di jurusan sastra Inggris. Lalu kamu merasa senang apabila kamu yakin bahwa kamu lulus di jurusan sastra Inggris, ya? Iya Bu, tapi saya kesal dengan diri saya sendiri, kenapa saya bisa melakukan hal itu. Kamu merasa kesal, ya, nak, dengan hal tersebut? Iya Bu, tapi saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu merasa kesal dan sedih karena diri kamu sendiri, dan kamu juga ragu pada kemampuan kamu yang sekarang ini, karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, ya, nak? Betul Bu, saya kecewa dengan diri saya sendiri. Kamu merasa frustasi karena kamu tidak bisa bersikap yakin terhadap diri kamu, ya, nak? Iya Bu. Apakah kamu tahu kenapa kamu tidak bisa bersikap yakin pada diri kamu sendiri? Saya kurang tahu pasti Bu, tapi salah satunya mungkin saya takut gagal dalam tes seleksi nanti. Kamu merasa putus asa dan kecewa karena kamu tidak bisa bersikap yakin terhadap diri kamu sendiri. Kamu merasa juga ragu untuk bisa lulus menjadi calon mahasiswi sastra Inggris, ya, nak? Iya Bu, saya sedih atas semuanya. Kamu merasa sedih karena berbagai kekurangan yang kamu miliki, sehingga hal tersebut membuat kamu menjadi hilang harapan, ya? Iya Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bersikap rileks selama pelajaran berlangsung, tapi saya selalu merasa tegang dan takut. Kamu merasa tegang dan takut karena kamu belum bisa melakukannya, ya? Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencobanya, tapi tetap saja saya merasa tegang dan takut. Kamu merasa sangat marah karena kamu masih tetap belum bisa bersikap yakin pada diri kamu sendiri. Benar Bu, pertama saya tidak nyaman berada di kelas karena saya merasa cemas sebelum dan selama pelajaran berlangsung. Kamu merasa kecewa karena kamu merasa ragu pada kemampuan diri kamu sendiri. Iya Bu, saya merasa kecewa. Lalu kamu merasa sedih karena kamu juga sudah selalu mencobanya dan hasilnya tetap gagal. Iya Bu, saya merasa sedih sekali dengan hal ini. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, sebagaimana ditujukan dengan keraguan yang kamu alami. Sebenarnya saya ingin mencobanya lagi, tapi saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa Bu. Tadi kamu mengatakan kalau kamu ingin mencobanya lagi, tapi kok sekarang kamu tidak tahu harus berbuat apa? Iya Bu, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andai saja saya bisa mampu mencobanya lagi, mungkin saya tidak akan merasa cemas sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung. Kamu merasa kesal karena kamu ingin sekali melakukannya, tetapi kamu tidak bisa bersikap rileks. Betul Bu, andaikan saya tahu harus berbuat apa, mungkin saya bisa bersikap rileks saat pelajaran berlangsung. Lalu kamu merasa jengkel karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan kamu juga benar-benar ingin bersikap rileks saat sebelum ataupun pelajaran berlangsung. Iya Bu, jika saya tahu bagaimana cara agar saya bisa bersikap rileks, tentunya saya harus bisa melakukan suatu usaha dan melaksanakan usaha tersebut.
Kamu merasa sedih dan kecewa karena kamu tidak bisa melakukan usaha yang berarti, dan kamu juga benar-benar ingin melakukan usaha sebagaimana ditujukan oleh kemampuan kamu mengembangkan rencana usaha tersebut dalam melaksanakannya. Iya betul juga sih Bu, tapi apakah saya bisa melakukan semuanya itu? Kamu tidak yakin pada diri kamu sendiri apakah kamu bisa atau mampu melakukannya walaupun kamu telah berkata mau untuk mencoba. Iya Bu, saya benar-benar mencobanya, tetapi saya kurang yakin Bu. Kamu merasa marah dan jengkel pada diri kamu sendiri karena kamu tidak tahu harus berbuat apa ya. Betul Bu, tapi seharusnya saya tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya akan bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana caranya agar saya bisa bersikap rileks sebelum dan selama pelajaran berlangsung. Bagus nak, kamu merasa sudah tidak sabar lagi karena ingin melakukan suatu usaha agar kamu bisa bersikap rileks ya. Iya Bu, saya sudah tidak sabar lagi ingin segala melakukannya. Baiklah nak, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menentukan atau menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Lalu dalam merumuskan tujuan ini, kamu juga harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam pencapaian yang kamu nantinya ingin capai. Saya rasa yang terlibat dalam masalah ini adalah diri saya sendiri. Baik nak, lalu apa yang kamu ingin lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan kamu untuk bersikap rileks? Saya ingin berusaha sebaik mungkin Bu. Ya, itu rencana yang sangat bagus, tapi yang paling penting bagaimana kamu atau bagaimana cara kamu melakukannya nak? Itu dia masalahnya Bu, saya merasa tegang sehingga saya tidak bisa bersikap rileks. Kamu mengalami kecemasan karena kamu tegang. Baiklah, kalau begitu, pertama, kamu harus menghilangkan perasaan tegang itu, dan kedua, kamu juga bisa merespon secara akurat. Untuk menghilangkan rasa tegang mungkin dapat saya lakukan, tapi bagaimana caranya bisa merespon secara akurat Bu? Kamu dapat merespon secara akurat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan kamu juga dapat berkomunikasi tentang pemahaman tersebut dengan kata atau kalimat yang tegas. Bagaimana nak? Kamu sudah mengerti? Iya Bu, saya paham. Nah, di samping itu, dalam kondisi ini, bagaimana kamu dapat berkomunikasi atau mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas? Iya Bu, saya akan mencobanya pada saat pelajaran berlangsung. Bagus nak. Jadi, kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang kamu kemukakan. Misalnya, responnya 3 atau 4 kali. Iya Bu, saya akan coba untuk dapat melakukannya 3 kali saat menerima mata pelajaran di kelas. Bagus sekali nak. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai dalam proses konseling ini. Baik Bu, masalah saya yaitu saya merasa cemas saat sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Jadi saat mata pelajaran berlangsung, saya akan berusaha untuk bersikap rileks dan melakukan respon secara akurat sebanyak 3 kali. Bagus sekali nak, kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah kamu sendiri. Iya Bu. Oh iya nak, apakah kamu sebelumnya sudah pernah mencoba untuk berusaha bersikap rileks sebelum atau setelah atau selama pelajaran berlangsung? Sudah pernah Bu, tapi tetap saja saya masih merasa tegang sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Mungkin Ibu bisa menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya saat ini? Tentu saja bisa nak. Setelah Ibu mendengarkan masalah kamu tadi, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa kamu lakukan, yaitu kamu bisa melakukan teknik modeling simbolis atau desensitisasi. Jadi, model yang simbolik merupakan model yang disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, dan rekaman suara. Sedangkan desensitisasi adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku melalui perpaduan beberapa teknik yang terdiri dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Nah, sampai sini bagaimana pendapat kamu? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung pilih yang mana Bu. Baiklah nak, agar kamu dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya kamu menguji setiap alternatif tadi, kebaikan dan kerugiannya ataupun kelebihan dan kekurangannya.
baik bagi diri kamu maupun untuk orang lain. Untuk itu, kamu dapat menggunakan lembar keseimbangan ini. Silakan diisi, Nak. Iya, Bu. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bersikap rileks sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Oke, apakah alternatif tadi membawa keuntungan dan atau kerugian bagi diri kamu? Alternatif tadi membawa keuntungan dan kerugiannya hampir tidak ada. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan kamu lakukan terlebih dahulu, kemudian langkah pengantara dan sub langkah yang baik kamu lakukan, baik itu dari langkah awal atau maupun sub langkah dari langkah pengantara itu sendiri. Nah, langkah mana yang menurut kamu lebih penting dari semua program tersebut? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari pendekatan desensitisasi, Bu. Oke, itu adalah langkah awal yang baik. Dan mana langkah pengantara yang kamu jadikan jembatan untuk pencapaian tujuan kamu, Nak? Langkah pengantara saya adalah saya akan memperagakan dari pendekatan desensitisasi. Nah, sekarang sub langkah apa yang akan kamu lakukan, Nak? Yang menjadi sub langkah saya yaitu pertama saya mempelajari pendekatan desensitisasi dengan baik, dan kedua tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali, Nak. Sekarang kamu dapat menetapkan waktu kapan kamu mau menyelesaikan program tersebut. Mudah-mudahan minggu depan, Bu. Baik, Nak. Kamu bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan kamu akan memulai kegiatan tahap awal, Nak? Waktu dekat ini, Bu, dan saya tidak akan menunda lagi. Bagus sekali ya, Nak. Lalu, apa yang kamu akan lakukan saat memulai kegiatan tersebut? Pada hari yang kedua, saya akan melatih bersikap rileks. Hari ketiga, saya akan memperbanyak latihan. Dan hari keempat, saya berusaha mempraktekkan. Baiklah, Nak. Karena kamu sudah tidak sabar lagi untuk melakukan latihan, maka kita akan memulai sekarang. Kita tadi sudah berbicara mengenai apa yang kamu cemaskan sebelum dan selama pelajaran bahasa Inggris. Kamu sadar bahwa kamu tidak selalu merasa yang dinamakan oleh desensitisasi yang dapat membantu kamu mengatasi rasa tegangmu dan mengatasi rasa tegangmu dengan relaksasi. Dengan prosedur tersebut, hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Inggris yang kamu takutkan akan tidak menjadi situasi yang menegangkan lagi bagi kamu. Nah, prosedur ini telah digunakan dengan sukses untuk menolong orang lain mengurangi ketakutan mereka terhadap situasi tertentu. Jadi dalam teknik desensitisasi, kamu akan belajar dengan rileks. Saya akan meminta kamu untuk mengimajinasikan hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Inggris. Mulai lagi dengan yang tidak terlalu menimbulkan stres. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin kamu tanyakan, Nak? Tidak, Bu, menurut saya semuanya sudah jelas. Oke, baik, Nak. Kita telah mendiskusikan beberapa situasi tentang pelajaran bahasa Inggris yang membuatmu merasa cemas. Apa sajakah kecemasan itu, Nak? Ya, sebelum pelajaran dimulai, saya merasakan hal-hal yang mengganggu. Kadang-kadang di malam hari saya merasa cemas, bukan saja karena mengerjakan PR bahasa Inggris, tapi karena belajar untuk menyiapkan tes besoknya. Oke, dapatkah kamu mendaftarkan beberapa hal-hal yang terjadi selama mata pelajaran bahasa Inggrismu yang menyebabkan kamu merasa cemas? Antara lain, kalau saya saat ujian, kadang-kadang kalau saya mengerjakan soal dan tidak tahu jawabannya, lebih-lebih lagi kalau guru bahasa meminta saya untuk mengerjakan soal di papan tulis. Oke, bagus, Nak. Saya ingat kamu pernah mengatakan bahwa kamu pernah merasa gugup saat menjawab pertanyaan secara langsung. Apakah benar itu, Nak? Iya, Bu, benar. Benar keadaan kamu yang menggelisahkan ini tidak terjadi pada mata pelajaran lain? Iya, benar, mata pelajaran bahasa Inggris saja yang kurang bagus tahun ini. Saya kira sebagian dari hal ini disebabkan oleh dekatnya penamatan dan juga karena guru saya yang membuat saya merasa was-was.
Saya merasa was-was, saya merasa takut padanya pada saat menerima pelajaran bahasa Inggris. Jadi beberapa ketakutan kamu berpusat pada gurumu juga, guru mata pelajaran. Dan kemudian mungkin ada kekhawatiran tentang apakah kamu dapat berprestasi baik nantinya. Betul, walaupun saya tahu saya tidak akan berprestasi sejelek itu. Oke, bagus nak. Kamu sadar bahwa kamu tidak akan memperoleh prestasi yang jelek. Tidak lebih jelek dari nilai C, Bu. Bisakah kamu membuat satu daftar dari apa saja yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Inggris, yaitu apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan kamu gugup dan takut saat menerima pelajaran bahasa Inggris. Kamu bisa tulis situasi yang membuat kamu merasa cemas dan kemudian kamu tandai dengan huruf L. Dan jika sikap kamu biasa saja, kamu tandai dengan huruf A. Dan jika hal itu membuatmu sangat cemas, beri tanda huruf V. Ibu beri waktu kamu 10 menit untuk menulis. Silakan nak, kamu Iya. bisa menulis. Oke, Bu. Pena sudah selesai? Sudah, Bu. Coba ibu lihat daftarnya. Wah, bagus sekali ya nak. Kita akan membicarakannya. Jadi dalam kasusmu ini, hal ini dipusatkan pada tema atau masalah kecemasan dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi daftar ini membuat situasi tentang pelajaran bahasa Inggris yang menghasilkan kecemasan pada diri kamu. Kita akan melihat kembali daftar yang kamu buat dan kemudian membuat urutan yang dimulai dengan ukuran menimbulkan stres. Apakah sudah jelas nak? Ya, jelas sekali setelah mengurutkan seperti Ibu mengatakan tadi. Betul, kamu telah melakukan dengan baik. Isi daftar ini adalah ketika dalam pelajaran kimia, kamu memikirkan pelajaran bahasa Inggris. Dan hal tersebut membuat kamu menjadi cemas. Kemudian dalam menunggu pelajaran bahasa Inggris, kamu juga menjadi cemas. Begitupun di rumah, waktu mengerjakan pelajaran atau tugas bahasa Inggris, kamu juga merasa cemas. Oke, baiklah nak, kita telah bekerja keras membuat daftar tersebut. Mari kita lihat satu persatu apakah rumusan ini sudah cukup rinci dan spesifik. Coba kita lihat ketika kamu mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Apa yang kamu pikirkan sehingga membuat kamu takut? Sebenarnya masih ada lagi, misalnya ketika guru menyatakan bahwa bahasa Inggris saya akan jatuh, maka saya akan menjadi sangat tegang, Bu. Lalu apakah kamu memikirkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan bahasa Inggris yang akan membuat kamu menyenangkan atau hal tersebut membuat kamu rileks? Misalnya bermain games bersama teman atau makan bersama teman di kantin. Ya, Bu, saya biasanya bermain games atau makan bersama dengan teman. Hal itu membuat saya senang. Setelah kamu melakukan hal tersebut, situasi yang penuh stres menjadi berkurang dan menimbulkan kecemasan pada diri kamu. Tampaknya hal itu dapat saya terima. Relaksasi itu dapat membantu situasi menjadi kurang tegang. Iya nak, jadi teknik ini memainkan peranan yang sangat besar. Karena itu, waktu yang akan kita gunakan untuk mempelajari relaksasi itu sangat penting. Kamu dapat melakukan ini menggunakan angka 0 sampai 100, di mana angka 0 artinya relax dan 100 berarti cemas atau sangat tegang sekali. Bagaimana perasaan kamu saat ini nak tentang skala tersebut? Ya, Bu, saya sudah rileks, sebaliknya juga tidak tegang. Mungkin sekitar 50. Oke nak, saya akan meminta kamu mengimajinasikan butir-butir yang telah kamu isi tadi. Setelah itu hasilnya ibu akan lihat. Bisakah kamu duduk bersandar dan tutup mata kamu, kemudian bersikap rileks? Silakan tutup mata kamu nak. Sekarang bayangkan apa yang kamu rasakan bersama dengan teman-teman kamu ketika menikmati makanan di kantin. Perhatikan diri kamu sendiri dalam imajinasimu dengan teman-teman. Sekarang dapatkah kamu mendiskusikan tentang apa yang kamu imajinasikan itu?
Saya sedang beristirahat dengan teman-teman saya sambil bercanda tawa. Wah, nikmatnya. Kamu dapat mengimajinasikan sensasi tentang makan di kantin. Berapa orang yang makan pada saat itu? Saya bertiga dengan teman saya, tapi di samping itu mungkin ada 15 orang. Bagus sekali. Mari kita coba yang lainnya. Saya akan mendeskripsikan satu adegan yang menyuruh kamu untuk mengimajinasikan selama beberapa waktu. Coba dapatkah kamu bayangkan secara jelas atau dengan cepat begitu saya selesai mendeskripsikan adegan itu. Lalu, jika saya mengatakan berhenti berimajinasi, coba hapus imajinasi itu dari pikiran kamu. Oke? Ini adegannya. Ini adalah satu senja, matahari sedang di atas bukit menyinari sinar kemerahan, menyusup di sela-sela perpohonan, jatuh ke tepi danau yang jernih airnya dan berkilau terkena sinar kemerahan itu. Oke, sekecil-kecilnya. Oke, nah, sekarang berhenti berimajinasi. Bagaimana kamu dapat begitu jelas mengimajinasikan adegan itu yang Ibu deskripsikan tadi? Saya hanya berusaha mengatakan kembali apa yang saya ingat dan dengar dari Ibu. Ya, walaupun masih ada sesuatu yang Ibu ingin lakukan sebelumnya, namun Ibu akan merekam butir itu dan 2 butir lagi sebelum itu pada tape recorder. Nah, setiap hari setelah kamu melakukan latihan relaksasi, Ibu ingin kamu menggunakan rekaman itu dan menyelesaikan 3 butir ini, seperti yang kita lakukan tadi di sini. Jika kamu berhasil, minggu depan kita akan membicarakan hasil latihan kamu lagi di sini. Baik Bu, saya akan lakukan. Oke, satu hal lagi, Nak. Setiap kali kamu menggunakan rekaman itu, tulislah hasil kamu dalam selembaran blankon yang Ibu akan bagikan nanti. Kemudian kamu juga harus mencatat level ketegangan kamu sebelum atau sesudah latihan dengan skala 0 sampai 100. Kemudian kita akan bertemu lagi minggu depan. Oke? Iya Bu. Oke, nah jadi pertemuan kita kali ini sudah hampir habis. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Saya harus melakukan pendekatan desensitisasi yang Ibu peragakan dan pergerakan tadi. Bagus, Nak. Rupanya kamu sudah paham. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya merasa lega Bu. Oke, jadi begitu kamu mengerjakan, Ibu ingin kamu menggunakan kertas selembar ini. Silakan kamu kerjakan di rumah kamu. Kamu mulai dengan skala 5. Seberapa mantap perasaan kamu dalam mengerjakan ini sebelum dan setiap kali kamu berlatih. Iya Bu, saya akan berusaha. Jadi rekaman pada selembar kertas ini akan membantu kamu melihat kemajuanmu. Kamu banyak kemajuan karena itu diberi dengan diri kamu sendiri. Setelah kamu mendengarkan tape itu, minggu depan kita akan membicarakan lagi tentang bagaimana kemajuan yang kamu alami selama latihan yang kamu lakukan di rumah. Baik Bu. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama ya, Nak, untuk membicarakan pengalaman yang kamu alami. Baik Bu, kalau begitu saya pamit pulang Bu. Oh iya, Nak. Selamat siang Bu. Selamat siang, Nak. Oh